Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan belajar materi tentang besaran dan satuan. Apa itu besaran? Besaran atau physical quantities adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Contohnya, apabila kita ingin mengukur suhu tubuh seseorang, kita bisa menggunakan alat ukur. Alat ukur untuk mengukur suhu adalah termometer. Suhu tubuh adalah besaran. Kenapa? Karena dapat dinyatakan dengan angka. Misalnya 38,9 derajat Celcius. Contoh lain, apabila kita ingin mengukur massa seseorang, kita bisa menggunakan alat ukur timbangan. Massa adalah besaran. Kenapa? Karena dapat dinyatakan dengan angka pula. Misalnya 50 kg. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, mengapa besaran harus dinyatakan dengan angka? Mengapa besaran tidak dinyatakan dengan kata sifat? Karena kata sifat itu relatif. Contoh, apabila seseorang minum obat setiap pagi, kemudian kita tanya, berapa ukuran obatmu? Mungkin orang akan mengatakan sangat kecil jika menggunakan kata sifat. Yang lain, yang berwarna hitam, kecil. Obat yang lain lebih besar. Bagaimana yang berwarna hijau? Besar. Yang berwarna putih, sangat besar. Yang berwarna kuning, super besar. Bagaimana untuk menentukan ukuran obat di perusahaan farmasi yang sangat banyak? Maka kita akan kehabisan kata-kata untuk mendeskripsikan ukuran obat tersebut. Oleh karena itu, kita menggunakan angka. Berapa diameter obat-obat tersebut? Misalkan 1 cm, 1,1 cm, 0,5 cm, 1,3 cm, 1,1 cm. Sekecil atau sebesar apapun suatu benda selalu bisa dinyatakan dengan akurat menggunakan angka. Namun, apakah ada hal-hal yang tidak bisa diukur menggunakan angka, namun bisa diukur dengan menggunakan kata sifat? Ya, ada. Contoh, seberapa rindu kalian ingin belajar bersama teman-teman? Atau seberapa besar tekad kalian menjadi seorang sarjana? Seberapa sayang kalian dengan keluarga? Atau seberapa enak es krim atau makanan yang kalian makan? Namun, hal-hal tersebut bukan merupakan besaran karena hanya bisa dinyatakan dengan kata sifat, bukan menggunakan angka. Oke, sekarang kita belajar tentang satuan. Apa itu satuan? Satuan adalah skala pembanding. Bagaimana maksudnya? Contoh, apabila seorang pasien dalam satu hari menghabiskan 2 liter cairan infus. Jika 1 minggu ternyata masih belum sehat, dia akan menghabiskan 14 liter cairan infus. Ternyata sampai 2 minggu dia masih belum sehat, maka dia akan menghabiskan 28 liter cairan infus. Wow, ternyata dalam 2 minggu orang tersebut menghabiskan cairan infus lebih banyak daripada 1 galon air. Apakah satuan yang standar itu penting? Ya, satuan standar itu sangat penting. Bayangkan apabila teman-teman ingin meracik suatu obat, kemudian teman-teman menggunakan satuan atau ukuran yang tidak standar, maka akan sulit dipahami oleh seseorang. Dan efeknya sangat fatal. Bisa terjadi overdose, dosis, dan sebagainya. Tanpa satuan yang standar, akan terjadi banyak kesalahan. Mari kita lanjutkan. Besaran dalam fisika dibagi 2, yaitu besaran pokok atau basic quantities dan besaran turunan. Besaran pokok ada 7. Yang pertama, panjang, dengan lambang
L kecil dari kata length dengan satuan meter singkatan m kecil. Yang kedua, massa memiliki lambang m kecil dari kata mass dengan satuan kilogram yang disingkat kg. Yang ketiga, waktu dengan lambang t kecil dari kata time memiliki satuan sekon yang disingkat s kecil. Kemudian suhu memiliki lambang T besar dari kata temperatur dengan satuan Kelvin yang biasa disingkat dengan K besar. Yang kelima, kuat arus listrik dengan lambang I besar dengan satuan ampere yang biasa disingkat dengan A besar. Yang keenam, banyaknya molekul zat yang memiliki lambang N besar dari kata number dengan satuan mol yang biasa disingkat mol. Yang terakhir, intensitas cahaya dengan lambang I besar dengan satuan kandela yang disingkat dengan CD. Mari kita lanjutkan untuk besaran turunan. Besaran turunan berasal dari besaran pokok yang diturunkan persamaannya. Ada banyak sekali besaran turunan. Salah satunya, 1. Luas memiliki lambang A besar dari kata area dengan rumus panjang kali lebar, memiliki satuan meter kuadrat atau meter persegi. Yang kedua, volume memiliki lambang V besar dari kata volume dengan rumus panjang lebar kali tinggi dengan satuan meter pangkat 3 atau meter kubik. Yang ketiga, ada massa jenis dengan simbol seperti pada gambar dari kata rho dengan rumus panjang dari rumus massa per volume kilogram per meter kubik. Yang keempat, kecepatan memiliki lambang V kecil dari kata velocity dengan rumus perpindahan per waktu dengan satuan meter per sekon. Kemudian ada percepatan dengan lambang A kecil dari kata acceleration dengan rumus kecepatan per waktu yang memiliki satuan meter per sekon kuadrat. Kemudian ada gaya memiliki lambang F besar dari kata force, memiliki rumus massa dikali dengan percepatan, memiliki satuan newton atau sama dengan kilogram meter per sekon kuadrat. Kemudian ada usaha dan energi memiliki simbol W besar dari kata work dengan rumus gaya kali perpindahan, memiliki satuan joule kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Kemudian ada tekanan dengan simbol P dari kata pressure dengan rumus gaya per luas, memiliki satuan Pascal atau PA sama dengan N per meter kuadrat. Kemudian ada daya P besar dari kata power dengan rumus usaha per waktu, memiliki satuan watt. Yang terakhir, momentum P kecil, kemudian dengan rumus massa kali kecepatan yang memiliki satuan kilogram meter per sekon. Saya kira itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam fisika, Indonesia cerdas.